Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Siswa sekalian, semoga tetap dalam kondisi sehat. Kita lanjutkan pembelajaran fisika kita kali ini, yaitu mengenai radioaktivitas. Di alam ini ada suatu zat yang berbendar setelah dikenai cahaya, yaitu dinamai dengan istilahnya adalah fluoresensi. Zat itu akan berbendar jika dikenai cahaya. Contohnya jelas intan itu berbendar dengan cahaya. Kemudian ada zat lagi yang berbendar setelah dikenai cahaya, itu adalah zat fosforesensi. Contohnya rambu-rambu lalu lintas, lampu sein itu ketika dikenai cahaya tidak berbendar, tapi setelah dikenai cahaya itu jadi berbendar. Tetapi di alam ini ada zat yang secara spontan, baik dikenai cahaya ataupun tidak dikenai cahaya, dia memancarkan cahaya, memancarkan sinar, yaitu namanya zat radioaktif. Zat adalah, maka di sini dikenal adalah radioaktivitas. Itu apa? Bukan sebuah radio, bukan gelombang radio yang harus kamu sadari. Aktivitas radiasi radioaktivitas adalah aktivitas radiasi adalah gejala pemancaran sinar radioaktif secara spontan tanpa dibantu cahaya yang lain. Ada 3 sinar aktif, yaitu alfa, beta, dan gamma. Pemancaran sinar alfa. Ketika alfa memancarkan sinar, ketika suatu atom memancarkan sinar alfa, maka nomor atomnya berkurang 2, nomor masanya berkurang 4. Bisa kamu lihat di persamaan grafik atau tabel sini ataupun gambar ini. Kemudian pemancaran beta. Kalau pemancaran beta itu malah nomor atomnya bertambah 1, tapi nomor masanya tetap. Kemudian yang ketiga pemancaran gamma. Di sini kalau gamma tetap semua. Yang harus kamu ingat adalah sifat-sifat radiasi sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Alfa, beta, gamma itu ada yang mengatakan sebagai sinar, kan sifat dualisme adalah sebagai cahaya dan sebagai partikel. Maka di sini bisa sebagai partikel, sebagai sinar, cahaya juga bisa. Nah, kita tidak membahas perbedaan itu apakah sebagai cahaya partikel. Mari kita tinjau aja sinar alfa, beta, dan gamma yang dipancarkan oleh zat radioaktif. Perbedaan yang tampak di sini gejala alfa, beta, gamma itu adalah di tabel ini. Nah, kemudian gamma itu tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik, tetapi alfa dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik, beta dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Kemudian alfa itu hakikatnya hampir sama dengan inti helium, beta itu elektron yang bergerak dengan energi tinggi, dan gamma itu gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian alfa itu daya ionisasinya paling kuat, beta sedang, kemudian gamma itu paling lemah. Tapi daya tembusnya alfa itu paling rendah. Paling kuat daya tembusnya adalah gamma, kemudian baru beta, baru alfa. Ini sinar radioaktif yang sifat-sifatnya kadang muncul di satu soal-soal tertentu. Siswa sekalian, saya lanjutkan kaitannya dengan aktivitas suatu bahan radioaktif. Peluruan radioaktif itu bukan merupakan peristiwa yang berlangsung serentak atau bersamaan, tetapi peluruan merupakan suatu peristiwa statistik, yaitu satu persatu selama suatu selang waktu tertentu yang sesuai dengan probabilitas B. Bila n buah atom, maka tidak mungkin dapat meramalkan atom mana yang akan meluruh pada detik berikutnya, karena dalam probabilitas menunjukkan bahwa kemungkinan meluruhnya dari setiap atom adalah sama. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya peluruhan suatu atom tiap satu waktu bergantung pada suatu konstanta yang disebut konstanta desintegrasi atau konstanta peluruan. Nah, laju peluruan radioaktif dalam suatu bahan radioaktif disebut aktivitas suatu bahan radioaktif. Kita ingin, nah aktivitas itu simbolnya A, sama dengan lambda itu adalah konstanta desintegrasi, N itu adalah jumlah atom. Karena jumlah atom, kamu ingat kembali materi kimia kelas 10, kelas 11. Di fisika juga ada kelas 11, itu waktu membicarakan teori kinetika. Jadi kamu harus bagaimana menghitung jumlah partikel, jumlah mol,
massa, kemudian massa molar itu kamu buka lagi, nanti dikaitkan dengan di sini. Kita baru buka dulu konsep ini, nanti baru bisa jelas. Nah, kemudian A itu aktivitas bahan radioaktif, itu satuannya becquerel. Nah, satuan lain itu Curie, dan nilainya adalah satu Curie adalah 3,7 per 10. Ini bisa kamu hafalkan sendiri aja, atau enggak dihafalkan, di data biasanya ada. N itu banyaknya inti zat radioaktif, lambda adalah konstanta desintegrasi. Aktivitas radioaktif didefinisikan juga dengan laju perubahan sejumlah inti radioaktif terhadap waktu. Hal ini diwujudkan dengan persamaan karena kamu sudah belajar diferensial. Nah, kita mencoba aktivitas itu adalah penurunan jumlah atom, maka dN per dt. Ini kita coba sedikit mengenal matematika kaitannya dengan diferensial. Nah, ini kedua persamaan itu disubstitusikan, kemudian memperoleh dN per dt. Ini dijabarkan secara matematis ketika kamu sudah belajar diferensial dan integral yang sudah ada itu diturunkan seperti ini. Kamu buka matematikanya, bagaimana sedikit mengenal lah ini, walaupun nanti di tes mungkin belum muncul, tapi minimal sedikit aplikasi dari ngobrak kenapa atau kita harus belajar integral diferensial di matematika yang begitu rumit dan membosankan. Itu karena ada penjabaran di fisika seperti ini, apalagi di teknik nuklir, kemudian di teknik fisika atau di fisika sendiri itu penjabaran persamaan integral seperti ini. Ini di integral dalam pelajari di jawaban secara fisika. Saya ingin menunjukkan saja bahwa perannya diferensial integral itu seperti ini di fisika. Kemudian kalau persamaan ini diwujudkan dalam bentuk grafik, bentuknya seperti ini, namanya grafik eksponensial. Kalau grafik linear itu lurus, persamaan itu berbaring lurus, ini eksponensial, turun secara drastis. Nah, ini grafiknya. Kemudian tidak ada yang tidak bisa, saudara sekalian, walaupun bentuknya tadi usaha dan doa itu utama yang harus kamu lakukan, walaupun bentuknya persamaan tadi rumit seperti ini, fisika inti memperkenalkan langkah selanjutnya ketika bagaimana di perguruan tinggi kamu belajar fisika atau di teknik nuklir atau di teknik-teknik yang lain itu harus memahami matematika di sini. Nah, ini bentuk diferensial ada yang seperti ini. Nah, kemudian saya tunjukkan tadi adalah gini. Nah, aktivitas satu bahan radioaktif itu digambarkan bentuknya seperti aktivitas ini yang tadi saya ulang lagi. Nah, ini sifatnya. Kamu nanti bisa mencari sifat-sifat yang lain kaitannya dengan sifat radioaktif untuk pengembangan diri kamu, agar di dalam mengerjakan di sini akan memahami bagaimana sifat-sifat zat radioaktif ini. Ya, bagaimana bedanya sifat alfa, beta, gamma, diatomisnya bagaimana. Kalau contohnya ada tambahan itu, misalnya kalau alfa itu menghitamkan plat film, beta juga menghitamkan plat film, gamma juga menghitamkan. Sinar ini tidak tampak, tapi jelas ada. Maka dalam memahami konsep ini, ketika orang ditambang itu terpapar radiasi itu bisa saja terjadi karena tubuh tiba-tiba lemah. Karena ini alfa, beta, gamma ini kalau dalam tubuh kita itu juga berbahaya juga. Tapi kita perlu mempelajari ini, bukan kita menghindari. Maka kalau yang bagian ini kerja di tambang nanti harus paham seperti ini, apa efek alfa, beta, gamma ini efeknya ada, harus kamu pelajari juga. Orang yang bekerja di tambang itu bagaimana adalah efek dari sinar alfa, beta, dan gamma itu ada dalam ini. Nah, ini aktivitas, kali aktivitas radioaktif itu simbolnya A, jadi sudah tambah lagi simbol di dalam fisika sudah kamu lihat, cek semua dari huruf A, B, C, D sampai Z itu sudah dipakai semua, belum huruf A, Z itu dalam fisika aktivitas satu bahan radioaktif. Nanti pada materi berikutnya akan dibahas bagaimana penggunaan aktivitas radioaktif ini, jumlah partikel N ini bagaimana akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kamu diharapkan mampu memahami konsep yang ada di sini di aktivitas radioaktif ini. Apa beda radioaktif karena seperti ini penurunan integralnya. Demikian siswa sekalian yang dapat saya jelaskan. Dalam penjelasan berikutnya nanti akan kita bahas waktu paruh kaitannya dengan aktivitas zat radioaktif, dan bagaimana pembelajaran berikutnya nanti akan kita lihat di sisi zat radioaktif, supaya kamu dalam langkah berikutnya itu akan semakin paham tapi tidak semakin jauh. Nah, ini ada kisah sedikit mengenai Curie ini. Marie Curie, Pierre Curie itu adalah pasangan suami istri yang ahli fisika semuanya.
meninggal di laboratorium karena menyelidiki suatu atau meneliti suatu peristiwa kaitannya dengan zat radioaktif.